video kali ini aku mau ngebahas tentang permasalahan rumah tangga. Orang pasti punya permasalahan rumah tangga yang berbeda-beda, tapi ini menurut versi aku dan mau sharing sama teman-teman. Permasalahan rumah tangga itu sebenarnya rata-rata kan sebenarnya hampir sama, ya itu aja, tentang finansial, tentang cara pola mengasuh anak, tentang hubungan sama suami istri dan sebagainya. Itu sebenarnya kan kalau misalnya kita obrolin sama-sama Pak Sutri, rata-rata kan masalahnya itu aja gitu. Jadi ini yang pertama yang kita mulai adalah tentang pertama kurangnya komunikasi. Kenapa sih kurangnya komunikasi? Kayak apa ya, kurang terbuka aja. Misalnya si suaminya kurang terbuka, si istrinya kurang terbuka, ya ada komunikasinya sebenarnya banyak banget ya. Kita nggak bisa mengkategorikan si A yang salah atau si istri yang salah atau suami yang salah gitu kan. Ya pokoknya dua-duanya, kalau misalnya ada permasalahan rumah tangga ya dua-duanya salah menurut aku ya. Dua-duanya salah gitu kan, si istrinya salah, si suaminya salah. Jadi memang kurangnya keterbukaan. Kenapa kurangnya komunikasi? Karena segala sesuatu permasalahan itu ya harus dengan komunikasi, diobrolin gitu kan. Komunikasinya yang menurut secara verbal ataupun ya secara omongan gitu, dikomunikasin aja. Ya memang ada beberapa tipikal, bukan beberapa tipikal ya, emang rata-rata orang kan ada yang introvert, ada yang extrovert, ada yang dia nggak harus dipancing dia udah ngomong gitu kan, ada yang memang terbiasa curhat, atau yang bahkan buat ngomong aja si pasangan ini ya, istri atau suami harus dipancing dulu. Ya nggak sih, ada nggak sih yang ngalamin punya pasangan yang harus dia pancing dulu gitu kan? Kalau misalnya ada permasalahan apa, pengen ngobrol tapi gak enak karena suaminya diem atau istrinya terlalu diem, atau sebaliknya ada yang terlalu santai gitu kan. Jadi memang ya ini dua-duanya harus berkomunikasi dengan baik sih menurut aku ya. Salah satunya misalnya ada yang extrovert atau introvert, atau dua-duanya introvert gitu kan. Jadi memang mau dua-duanya introvert, namanya rumah tangga ya harus dikomunikasiin sih menurut aku. Permasalahan sekecil apapun, sepele apapun, itu memang harus dikomunikasiin. Karena kenapa? Masalah yang sepele ini kalau misalnya nggak dikomunikasiin jadi besar. Makanya permasalahan yang besar itu sebenarnya kan dengan komunikasi seharusnya yang nggak jadi besar, jadi lebih mudah aja diatasi, lebih mudah untuk diobrolin. Apapun itu yang namanya rumah tangga ya, rumah tangga itu kan dua orang yang punya latar belakang berbeda, dia punya pemahaman yang berbeda, ya wajar lah pasti ada hal-hal yang berbeda. Mengambil ke pendapat atau kesimpulan itu ya pasti berbeda argumennya, jadi harus dikomunikasiin sih menurut aku sih kayak gitu. Oke, next yang kedua, aku juga sangat urgent sih ya, yaitu masalah finansial. Kenapa masalah finansial itu sangat urgent? Karena memang keuangan, apa yang namanya keuangan itu kayak riskan gitu kan. Jadi memang ya itu dikembalikan lagi ke nomor satu, harus terbuka komunikasinya tentang apapun gitu. Salah satunya tentang finansial harus terbuka gitu. Menurut aku ya nggak semua sih, tapi menurut aku sih aku lebih suka suami yang masalah pendapatannya itu dia terbuka sama istrinya, berapapun nominalnya ya lebih enak menurut aku sih. Aku pribadi ya, sekarang beda-beda. Aku lebih suka kayak kalau aku lebih suka kayak dia tuh terbuka berapapun yang dia dapetin hasilnya dari misalnya berdagang atau dia kerja ataupun apapun, ya aku sih lebih suka terbuka ya gitu. Dan ya bisa, ya kembali lagi bisa dikomunikasiin gitu kan, mau pendapatannya itu dipegang sama istri sepenuhnya atau memang dipegang sama suami. Kalau aku ditanya aku pribadi, aku gimana waktu pada saat aku menikah ya, beberapa tahun aku yang pegang masalah pendapatan dari suami. Pengeluaran aku yang menentukan, pendapatan suami aku yang pegang. Tapi ternyata karena aku seorang ibu rumah tangga saja dan tidak menghasilkan uang, jadi menurut aku sih aku boros
yang namanya pendapatan suami kan itu harus kita bener-bener manage gitu kan, kita manage pengeluarannya, karena ya udah punya anak, harus bayar kontrakan, harus bayar ini bayar itu kan harus jelas pengeluarannya gitu. Kalau enggak ya tengah jalan kebablasan gitu, nggak jelas, bisa ngutang sana ngutang sini gitu kan. Jadi menurut aku harus jelas. Jadi pas udah berjalannya beberapa tahun rumah tangga, aku malah ngerasa yaudah deh kamu aja deh yang pegang, balikin lagi ke suami, karena aku takut gitu. Itu kan salah satu tanggung jawab yang besar ya, takutnya aku zolim, tidak bisa mengelola pemasukan, tidak bisa mengelola uang, takutnya zolim, malah ya udah dikembalikan lagi deh ke suami. Kalau aku jadi sekarang, aku jadi lebih minta harian misalnya, atau dia udah tahu misalnya per hari itu segini, atau paling ngasih uang buat jajan anak aja, karena takutnya itu zolimnya itu gitu. Ya setiap orang beda-beda ya. Kalau ini aku, versi aku, kalau misalnya ada istri yang aku pengen megang uang suami dong, itu kan hak gue. Itu nggak masalah. Itu setiap rumah tangga dia punya versi dia sendiri, dan ya yang penting kan goalnya tercapai. Goalnya rumah tangga kan sakinah mau ada rumah, itu kan yang goalnya itu ya yang penting mimpinya tercapai. Mau prosesnya seperti apa, yang penting kan tujuannya sama gitu kan, sakinah mawaddah warahmah, amin. Oke, permasalahan rumah tangga yang 3, nextnya permasalahan yang ketiga itu masalah rumah tangga tuh misalnya kayak rumah tangga kita sama misalnya mertua, atau sama ibu kita sendiri, sama ipar, sama kakak kita, sama orang-orang saudara-saudara kita lah gitu, yang diselilingi sama kita. Jadi masalah ini sebenarnya sangat sensitif juga gitu kan, karena ya jangankan mertua, ya orang tua kita sendiri aja kadang beda pendapat sama kita gitu, apalagi yang notabene orang lain yang masuk ke dalam kehidupan kita gitu, disatukan dengan ikatan pernikahan. Jadi menurut aku permasalahan yang kayak gini ya harus banyak-banyak bersabar sih, kayak ego namanya orang tua. Dia sebenarnya orang tua tuh bawel kan karena buat kebaikan kita. Kayak kita punya anak aja sebenarnya kenapa kita bawel, kan sebenarnya pengen yang terbaik ya buat anak gitu kan. Kita pengen anak kita lebih baik daripada kita, pengen mendapatkan apa yang dia cita-citakan itu kan terwujud gitu, pengen yang terbaik lah. Semua orang tua pasti pengen yang terbaik gitu. Jadi menurut aku ya itu, kayak misalnya permasalahan sama keluarga, misalkan permasalahan sama orang tua atau sama mertua gitu kan, ya memang harus banyak-banyak bersabar gitu. Sebenarnya emang mereka tuh pengen yang terbaik sih, cuman mungkin dari omongannya atau misalnya dari cara penyampaian aja sih yang mungkin kurang apa ya, kurang nyaman, mungkin bukan kurang nyaman ya, kurang enak gitu kali ya. Beda-beda sih jadinya. Aku ya kembali lagi ke nomor satunya, sebenarnya apapun harus dikomunikasikan. Jadi kalau misalnya ada permasalahan sama ipar atau sama mertua, sama orang tua kita sendiri, ya bersabar sih, yang pasti harus banyak bersabar. Harus ini karena sensitif ya, jadi memang ya itu kita yang penting kita punya prinsip sih ya, kita punya prinsip tentang rumah tangga kita, diobrolin dengan baik-baik. Biasanya cara mengelola anak sih kita di next video ya, akan kita bahas next video. Masalah rumah tangga adalah yang keempat adalah pola asuh. Nah, pola asuh ini kenapa aku sebut sebagai salah satu permasalahan, karena mendidik anak dengan pola pikir yang berbeda. Misalnya kita sama suami kan pasti punya pemikiran yang berbeda. Nah, pola asuhnya juga berbeda. Beliau, suami kita dididik sama orang tuanya A, kita didik sama orang tua kita B. Lalu kita menginginkan, karena kita udah terbiasa sama orang tua kita, pendidik kita kayak gitu kan. Suami kita juga dididik sama orang tuanya kayak gitu. Jadi ya beda gitu kan. Banyak bertentangan, misalnya kayak ya yang hal-hal sepele, misalnya kayak sekolah, terbiasa dengan misalnya suami terbiasa dengan sekolah Islam, atau aku terbiasa dengan sekolah aku dulu mah sekolahnya negeri gitu kan, negeri semua gitu kan. Jadi terbiasa hal-hal sepele kayak gitu kan, kita harus diobrolin juga ya. Kenapa sih kamu pengennya anak sekolahnya di sekolah swasta, atau kenapa sih kamu pengennya anak kamu misalnya sekolah dari usia yang masih kecil gitu kan, atau misalnya merasa kayaknya anak mah sekolahnya gak usah kecil-kecil banget. Itu kan hal-hal yang kayak gitu yang kalau misalnya nggak diobrolin dengan kepala dingin bakal
bakal jadi masalah gitu kan. Jadi menurut aku ya itu harus diobrolin lagi karena tentang pola asuh. Jadi banyak masalah juga sama pola asuh kita mengasuh anak-anak, ataupun ya banyak masalah juga kalau misalnya memang ya yang nggak dikomunikasi lagi. Pertama memang yang aku sebut itu memang permasalahan pertama memang adalah komunikasi. Gitu kan. Oke, yang ketiga adalah yang kelima adalah rumah tangga, tugas pekerjaan yang nggak adil. Kenapa tugas pekerjaan yang nggak adil? Karena banyak banget di luar sana yang ngerasa kayak ayo mencuci atau ngurus anak itu adalah urusan suami gitu kan, urusan perempuan gitu kan. Sumur dapur kasur adalah urusan perempuan gitu. Suami hanyalah mencari uang gitu. Tapi menurut aku dalam Islam bahkan dalam Islam gitu, bahwa mengurus rumah tangga, mengurus anak gitu itu kan adalah urusan pekerjaan tugas berdua. Itu yang ngerasa itu cuci piring urusan lu sama istri, lu mah urusannya di rumah. Enggak, apalagi zaman semodern sekarang gitu kan. Dalam Islam aja diajarkan bahwa perempuan itu harus dihormatin gitu, itu kerjaan berdua gitu. Jadi bagi suami-suami di luar sana yang menurut aku ngerasa bahwa ya pekerjaan istri itu di rumah ngurus anak dan suami hanya mencari kerja, lebih baik dipelajarin lagi gitu kan, bahwa esensi rumah tangga itu bukan cuman pengen sebagai suami kamu dilayanin dan kamu kasih uang terus kamu udah sampai situ doang terus kamu ngerasa tugas kamu selesai. No, bahkan anak yang tidak ada campur tangan orang bapak ya, anak yang tidak ada campur tangan seorang bapak itu kan menurut ada sebuah penelitian gitu ya, bahwa siapa ya itu menulis bahwa ada e-course bahwa pola mendidik anak laki-laki, mendidik anak perempuan itu sangat penting campur tangan orang tua ya, bukan cuma seorang ibu tapi seorang ayah juga gitu. Jadi menurut aku kalau misalnya mau menikah gitu, kita memang harus berpikir panjang sih, apalagi untuk memikirkan kita mau punya anak gitu. Oke, makanya nanti untuk video selanjutnya insyaallah aku pengen bahas tentang child free yang lagi booming happening sekarang. Kenapa sih orang memilih untuk child free itu? Pengennya sih aku bahas di video berbeda ya, karena harus sesuai data juga. Aku pengen video-video aku tuh sesuai sama data ya, sesuai ada datanya gitu, nggak cuman menurut saya, menurut dia gitu kan, tapi tetap ada datanya menurut dokter tuh gimana gitu, psikolog menurut gimana. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah mau nonton. Video ini diperuntukkan buat teman-teman yang berbagi sharing untuk apapun juga tentang rumah tangga, untuk keluarga, anak-anak, atau untuk bisnis sekalipun gak masalah. Yang penting kita sharing, yang penting bisa bermanfaat buat banyak orang. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menikah adalah sebuah proses, menerima kekurangan pasangan yang tidak engkau temui ketika ta'aruf dengannya. Menikah adalah solusi terbaik seorang pemuda, karena dengannya sempurnalah separuh agama dan perjalanan hidup. Sesungguhnya menikah memerlukan perjuangan panjang dan lama, akan tetapi akan terasa